menarik gitu. Misalnya amit-amit pas lagi narik itu ada kecelakaan lalu lintas, terus ada cedera atau enggak. Misalnya amit-amit Kopdar. Mas Fendi dari BPJS Rawamangun sedang memberikan pengarahan untuk acara Kopdar Pedal Force. Meninggal karena apapun, mau meninggal itu akan nanti ada kasus meninggal dunia itu akibat kecelakaan kerja, itu nanti santuannya beda, lebih tinggi, 48 juta rupiah. Tapi kalau meninggal dunia selain kecelakaan kerja, itu dapat santuannya 42 juta rupiah. Itu. Nah, misalnya kemudian nanti ada abang-abang yang mungkin masih bertanya gimana cara pakai kartunya itu kalau sudah ada gitu. Nanti kan kalau sudah daftar itu kan dapat kartunya tuh masing-masing dari abang-abang Gojek yang sudah daftar dan bayar sebenarnya. Nah, nanti kartunya itu bisa digunakan ketika misalnya amit-amit terjadi kecelakaan kerja, itu tidak nunjukin kartunya di rumah sakit. Nah, kita itu prioritasin nanti abang-abang Gojek kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja itu nanti diusahakan agar ke rumah sakit yang sudah kerjasama sama kita. Nah, rumah sakit yang sudah kerjasama sama kita itu nanti bisa dilihat di website-nya BPJS Ketenagakerjaan, itu bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, nanti di paling bawah bagian website-nya itu ada tulisannya rumah sakit kerjasama PLKK. Nah, itu diklik terus di-download. Itu ada list lengkap rumah sakit yang udah kerjasama sama BPJS Ketenagakerjaan. Tapi masih ada yang bertanya, bedanya apa rumah sakit yang udah kerjasama sama yang belum? Kalau yang udah kerjasama sama kita, itu nanti sistemnya langsung dibayarin dari rumah sakitnya. Kalau yang belum kerjasama sama kita, itu nanti sistemnya diubah. Jadi Bang Gojek tungguin dulu, baru nanti diganti dari kita. Gitu. Makanya kalau terjadi kecelakaan kerja, diusahakan itu bisa langsung ke rumah sakit yang udah kerjasama sama kita. Karena nanti prosesnya pun akan lebih enak. Nah, nanti kalau misalnya sudah datang ke rumah sakitnya, itu nanti bakal disediain form. Nah, nanti form itu diisi tentang kronologisnya, itu yang dijadikan bukti tentang kecelakaan kerja itu. Nah, kemudian kiranya itu berapa? Itu untuk 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu 16.800 per bulan. 16.800 per bulan itu sudah dapat diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, sebenarnya masih ada satu program lagi, namanya itu jaminan hari tua atau tabungan. Mungkin dari bapak-bapak sekalian sudah ada yang mendengar soal program itu. Nah, kalau sebenarnya kalau dari pihak Gojek, kita kan sudah kerjasama nih Pak, sama pihak Gojek. Itu kita sudah kerjasama nanti sistem otomatis motor dari saldo GoPay. Ya, betul. Ya. Nah, itu untuk yang 2 program tadi, kecelakaan kerja sama kematian. Tapi itu yang tanpa jaminan hari tua atau tabungannya. Nah, gimana kalau Bapak mau ikut yang program jaminan hari tua atau tabungannya? Itu bisa. Tapi itu nanti daftar sendiri dan tidak otomatis dari saldo GoPay. Jadi nanti sistemnya Bapak-bapak sekalian yang ikut program tabungan itu nanti bayar sendiri di Indomaret atau Alfamart. Jadi nggak otomatis dari saldo GoPay-nya seperti itu. Itu per bulan juga Pak? Per bulan juga nanti. Dan iurannya juga berbeda. Kalau yang 2 program yang otomatis saldo GoPay dari pihak Gojek itu kan 16.800 Bang. Iya betul. Kalau yang plus dengan tabungan itu 36.800 per bulan. Nah itu dari 36.800 dipakai buat tabungannya. Jadi kan 36.800 dikurang 20.000 sisanya kan 16.800. Nah 16.800 itu buat kecelakaan kerja sama kematiannya. Jadi dari 36.800 dibagi 3 ya
kayak 20 bulan, kemudian 16.800 buat kecelakaan kerja dan kematiannya. Nah, mungkin dari bapak-bapak teman-teman masih ada yang pikir mungkin ya, kalau untuk yang 16.800 itu bisa ditarik atau diambil uangnya, itu nggak bisa karena itu apa tabungan yang bisa ditarik punya paket tabungan yang Kencang. jangka waktunya sampai sudah tidak lagi beraktivitas sebagai driver Gojek Baru bisa diambil. nanti kan kalau sudah sebagai driver Gojek lagi ini akan dimengertikan. Nah, setiap yang namanya program jahat atau tabungan itu hanya bisa diambil ketika statusnya itu sudah nonaktif. PM gitu mas. PM gitu Citra. Ya, Citra. Kencang. Nah, itu mereka sudah dapat nicknya, tapi kartunya belum dapat sampai sekarang. Nicknya. Ya dapat cuma nicknya aja. Iya. Ini Kartunya jadi itu ya. jadi pertanyaan nih. Iya, Soalnya kartunya itu kita ngambil di mana? nah, saya kan sering jaga juga tuh di kantor Gojek Kemang. Kan banyak banget yang nanya soal itu. Ya tuh. Nah, sebenarnya kan banyak dari abang-abang mungkin yang sudah Ikut. ngajuin daftar online sendiri kan, Bang? Ya udah Ya, daftar. yang di website itu kan. Nah, itu sebenarnya abang-abangnya itu harus ingat milik cabangnya itu di mana. Jadi kan ada pilihan tuh, kantor cabang mana. Nah, itu BPJS nantinya kantor cabang mana tuh ada pilihannya di website online itu. Nah, itu kalau bisa itu diingat-ingat lagi karena hanya di kantor cabangnya itu bisa nyetak kartunya itu. Kita tinggal nunjukin nicknya itu. Gimana? Tinggal nunjukin nomornya aja ya. Kita Iya, dapat. tinggal nunjukin nick sama bukti udah potong 16.800-nya itu yang di aplikasi Gojek ya. Kayak gitu. Tapi ke kantor cabang yang waktu abang-abang sama daftar itu. Jadi harus ingat kantor cabang mana tempat abang-abang itu daftar. Oke, dari saya sekian dulu Bang. Kalau ada yang mau tanya boleh tanya. Kalau misalnya sistem pembayarannya itu Bang, kalau misalnya ya udah terdaftar, terus misalnya dalam 3 bulan itu tidak melakukan pembayaran, itu akan otomatis ternonaktifkan. Itu khusus untuk program yang BPU ini atau bukan penerima upah. Jadi abang-abang Gojek ini masuk ke dalam program sektor bukan penerima upah. Mungkin abang-abang pernah dengar kayak yang karyawan swasta, perusahaan. Nah itu kalau karyawan swasta, perusahaan itu masuknya ke sektor penerima upah. Tapi kalau kerja mandiri kayak abang-abang Gojek itu masuk ke sektor bukan penerima upah. Jadi kalau sektor bukan penerima upah itu otomatis ternonaktifkan kalau tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan. Kadang, lanjut. Itu kan di aplikasi ada penjelasan tuh maksimal klaim. Ya, darat, laut, sama udara. Ya. 12 juta totalnya itu kan dibagi. Yang darat 5 juta. Itu maksudnya apa itu? Oh iya. Kayak di aplikasi Gojek itu ada masalah. Total semua 17 juta ya. Tapi dibagi ya kecelakaan darat, udara, sama laut. Udara itu kali 5 juta PP. Nah, terima kasih Pak. Ah, Kalau misalnya ada kecelakaan kerja, terus ada yang namanya biaya pengangkutan tuh, kayak ambulan, apa, ya. Nah, kalau yang negara, itu maksimal 5 juta. Dikasih kayak, nanti kita yang bayarin. oh, Tapi cuma batas maksimalnya 5 juta. bukan klaim pengobatan itu ya berarti. Bukan apa? Bukan klaim pengobatan ya. Bukan, ini maksudnya ke biaya angkutan. Angkutan, Ya. Kalau darat itu 5 juta, kalau laut itu 2 juta maksimal, kalau udara itu 10 juta. Tapi mungkin kalau buat abang-abang Gojek paling banyak mungkin dipakainya yang di darat ya, jadi 5 juta maksimal biaya angkutnya. Itu masuk ke dalam program jaminan kecelakaan kerja ya Bang ya. Nah, kalau yang sistem dari Gojek daftarnya itu melalui aplikasi Gojek itu setelah nanti terpotong itu kira-kira 2 minggu setelah itu baru mulai masuk ke sistem kita aktifnya. Kalau bukan dari aplikasi Gojek bisa daftar langsung di kantor kita gitu ya. Itu langsung aktif di hari itu juga. Kita sudah melakukan pembayaran di hari itu.
Jadi tergantung bayarnya kapan. Gimana? Ya kakak Budi. Potongnya tetap dari aplikasi. Ya enggak. Nah, soalnya kan Bukan aplikasi. Dulu apa? Sama ada tagihannya. Tadi kalau kita ambil minuman, tagihan ini lagi baru lagi. Kartunya itu satu ya. abang mau bayar itu. Iya. Kalau kita mau bayar, Udah lama 2 tahun. Dari potong-potong ke proyek. Mau diakui. Beda persepsi. Enggak, yang itu enggak. kalau ujungkan makan Ada kerjaan. Ada kerjaan. iya. Kalau kita bayar, berarti kita bisa mulai lagi. Iya, kalau Baru ya. kalau udah kebayar, berhasil bayar tuh, itu otomatis aktif. Tapi kalau udah 2 tahun